Hello everyone and welcome. I'm so glad you could join us today as we come together in faith. To you all, in the name of our Lord, I'm honored to share this time with you in Think of Soul channel. By the way, I'm very grateful for the opportunity to speak out against the opposition of unbelievers. Soul Seeker, kita sering menjumpai orang-orang yang menentang ajaran Injil, baik di kalangan orang-orang yang mundur imannya maupun orang-orang yang belum percaya sama sekali kepada Yesus. Mereka seolah-olah alergi apabila ada orang yang menyebutkan nama Tuhan Yesus. Orang seperti ini akan mudah sekali menyudutkan kita dan mencari kelemahan-kelemahan dengan memutarbalikkan kebenaran. Sebenarnya bisa saja didebat, bisa saja dibantah argumen-argumen mereka, tetapi karena kita tidak mau cari keributan, maka kita biarkan orang itu bercocomeo sendiri. Terlebih lagi kita harus sabar menghadapi orang-orang semacam ini. Mengapa? Sebab ada waktunya di mana Tuhan yang membalikkan hatinya dan meyakinkan kebenaran ajaran Injil, bukan melalui kekuatan kita, melalui kepandaian kita berdebat, tetapi hanya oleh kuasa Roh Kudus yang akan membimbing orang itu ke jalan yang benar. Oleh sebab itu aku rindu sekali menayangkan tentang orang-orang Farisi yang berjuang dengan agamanya untuk menolak Yesus sebagai juru selamat. Oke? Kita ikuti terus tayangan ini. Setelah video yang mau lewat ini, hanya beberapa menit saja, aku akan kembali lagi. So, stay tuned of Think of Soul channel. Oke, silahkan. Pendekatan firman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, sebelumnya aku ingin memperkenalkan siapa orang Farisi itu secara sekilas saja. Orang Farisi adalah kelompok agama dan kelompok sosial yang berpengaruh dalam Yudaisme pada zaman Kristus dan gereja mula-mula. Mereka dikenal karena penekanannya pada kesalahan pribadi, penerimaan tradisi lisan di samping hukum Taurat yang tertulis, dan ajaran mereka bahwa semua orang Yahudi harus mentaati seluruh hukum dalam Taurat. Soul Seeker, orang Farisi suka memamerkan perbuatan baik mereka di depan umum untuk dipuji, untuk dihormati orang lain, tetapi bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka sangat ketat dengan hukum Taurat, tetapi seringkali mereka melupakan inti dari hukum itu sendiri, yaitu kasih. Setelah kita sedikit lebih jauh mengenal orang Farisi yang selalu menentang ajaran Yesus, di dalam kitab Yohanes 12 ayat 19 dijelaskan secara terang benderang bahwa orang Farisi yang mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak berhasil karena seluruh dunia datang mengikuti Yesus.
Mereka merasa bahwa upaya mereka untuk menentang Yesus tidak berhasil karena semakin banyak orang yang tertarik pada Yesus dan mengikutinya. Aku menghargai terhadap orang Farisi karena pada akhirnya mereka membuat sebuah pengakuan diri, semacam deklarasi. Jika orang Farisi akhirnya mengakui bahwa upaya-upaya segala macam untuk menentang Yesus tidak berhasil. Karena semakin banyak orang justru tertarik pada Yesus dan mengikuti Yesus. Kita jangan menjadi orang Kristen yang sombong. Kita juga perlu belajar dari orang-orang Farisi ini, yang mana mereka berani mengakui di depan umum bahwa upaya mereka tidak berhasil. Dalam konteks orang-orang Farisi yang mengakui kegagalan mereka dalam menentang Yesus, mereka mungkin mengakui kegagalan mereka karena secara realisme mereka menyadari bahwa upaya mereka untuk menentang Yesus tidak berhasil, karena ternyata secara realisme juga bahwa semakin banyak orang yang tertarik kepada Yesus. Mereka merasa frustasi dengan berbagai upaya dan trik tidak dapat menghentikan gerakan percaya pengajaran Yesus, dan bahwa semakin banyak orang yang datang padanya. Walaupun orang Farisi tidak benar-benar mengakui kegagalan mereka dalam arti yang positif, mereka lebih cenderung mengakui kegagalan mereka sebagai tanda kekalahan dan frustasi. Kita juga seperti itu, mengakui kegagalan bukan secara positif, tetapi sebagai tanda kita tahu kita kalah dan frustasi. Mengakui kegagalan secara positif, mengakui kesalahan dan kegagalan dengan cara yang konstruktif dan berorientasi pada pembelajaran, sadar secara sesadar-sadarnya jika kamu salah membuat keputusan dan kamu harus mau belajar dari kesalahan itu. Orang Farisi melihat Yesus sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan otoritas mereka di khalayak umum, serta terhadap tradisi dan hukum yang telah mereka pegang selama ini. Lalu ada apa dengan kamu? Saudara, kamu lebih senang jika orang lain mengakui dirimu hebat ketimbang orang lain mengatakan, wah kamu orang yang blessing banget. Mengapa keunggulan penyertaan Tuhan menjadi sesuatu ancaman buat dirimu, buat bisnismu, buat karyamu? Ini adalah kesalahan dalam dirimu. Mungkin kamu dikecewakan orang-orang tertentu, atau kamu mengambil keputusan kesimpulan pribadi dan tidak mau digoyahkan siapapun. Mengapa orang lain harus mengakui kamu hebat, dan mengapa bukan Tuhan yang hebat dalam dirimu? Apapun yang terjadi dalam hidupmu ada dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Dan hanya melalui pertolongan Tuhan saja. Ulangan 8 ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayat ini menekankan bahwa keberhasilan dan kekayaan seseorang bukanlah hasil dari kekuatan dan kehebatan dirinya sendiri, melainkan karena Tuhan yang memberi kekuatan dan berkat kepada mereka. 1 Korintus 1 ayat 26-31, di situ Paulus menuliskan tentang bagaimana Allah memilih hal-hal yang lemah dari dunia untuk mempermalukan orang-orang yang kuat. Hal ini menunjukkan kekuatan sejati datangnya dari Allah, bukan dari kemampuan manusia.
Ayat-ayat seperti ini menekankan pentingnya mengakui sebagai sumber kekuatan dan berkat dan tidak mengandalkan kemampuan atau kehebatan diri sendiri. Orang-orang Farisi tidak berhasil karena mereka tidak dapat menandingi pengaruh dan daya tarik Yesus. Mereka merasa bahwa upaya mereka untuk menentang Yesus tidak efektif dan bahwa semakin banyak orang justru tertarik pada Yesus. Dalam konteks ini, kegagalan orang Farisi dapat diartikan sebagai kegagalan dalam menentang Yesus. Mereka tidak dapat menghentikan gerakan Yesus dan tidak dapat membuat orang-orang tidak percaya kepada Yesus. Kegagalan dalam memahami rencana Allah, mereka tidak dapat memahami bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan dan bahwa Yesus memiliki rencana yang lebih besar daripada yang mereka pahami. Orang-orang Farisi memiliki beberapa alasan untuk menentang Yesus, antara lain menganggap Yesus sebagai penyesat. Mereka percaya bahwa Yesus mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan tradisi dan hukum Taurat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Kita kembali pada bacaan kita dari Yohanes 12 ayat 19, bahwa orang Farisi yang mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak berhasil karena seluruh dunia datang mengikut Yesus. Mereka merasa bahwa upaya mereka untuk menentang Yesus tidak berhasil. Karena semakin banyak orang yang tertarik padanya dan mengikutinya. Soul seeker, orang Farisi seharusnya ketika mereka tidak berhasil untuk menentang ajaran Yesus, seharusnya lah mereka belajar dan mencoba untuk mempercayai ajaran Yesus. Mengapa? Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan manusia, tetapi dari kuasa. Ayat ini menekankan bahwa realitas kerajaan Allah bukanlah tentang kata-kata yang kosong atau retorika, tetapi tentang kekuatan dan manifestasi kuasa Allah yang bekerja di dalam gereja dan di dalam orang percaya. 1 Korintus 4 ayat 20. Rasul Paulus menuliskan kepada gereja di Korintus yang saat itu terpecah belah karena kelompok-kelompok yang saling mengikuti pemimpin yang berbeda seperti Paulus, Apolos, dan Kefas. Dalam konteks ini, Paulus mengingatkan bahwa otoritas dan keberadaan kerajaan Allah tidak terletak pada ajaran atau kata-kata pembicara, melainkan pada tindakan dan kuasa Allah yang bekerja secara nyata. Amin. Ayat ini menegaskan bahwa otoritas dan tujuan kerajaan Allah bersifat rohani, bukan hanya sekedar perkataan omongan belaka atau khotbah-khotbah saja. Keterlibatan dan manifestasi kuasa Allah yang sesungguhnya melalui Roh Kudus adalah yang membangun, yang memelihara kerajaannya. Bukan sekedar retorika atau argumen yang pandai. Iman Kristen tidak hanya tentang berbicara tentang Allah, tetapi tentang mengalami menunjukkan kuasanya dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan kita bukan hanya perkataan daripada firman Allah, melainkan mengalami kuasa Allah sendiri secara pribadi yang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dalam hal kesembuhan, engkau harus mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Suatu pembebasan tekanan dosa atau tuduhan-tuduhan dosa, engkau harus mengalami. Karena itu datangnya dari kuasa Allah. Atau transformasi, perubahan hidup yang luar biasa. Dulu kamu sebagai seorang peminum, bahkan mungkin narkoba, tetapi engkau bisa mengalami transformasi yang luar biasa oleh karena pertolongan kuasa Allah. Mengalami perubahan hidup yang signifikan karena kuasa Allah yang bekerja dalam dirimu. Lalu bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu mau berlarut-larut dalam penolakan dan kita tidak mau berdamai dengan keadaan dirimu sendiri? Bahkan kamu mengatakan bahwa kamu itu kalah
mindsetmu dengan orang lain. Soul seeker mindset adalah pola berpikir seperangkat keyakinan dan sikap yang terbentuk dari pengalaman atau pendidikan seseorang yang mempengaruhi cara seseorang memandang dunia, diri sendiri, serta cara mereka bereaksi terhadap tantangan dan peluang dalam hidup. Mindset ini menjadi dasar bagaimana seseorang memahami, memaknai suatu peristiwa yang pada akhirnya menentukan perilaku, tindakan, dan pencapaian tujuan itu. Soul seeker, jangan sampai kamu mempunyai mindset yang sebetulnya merugikan dirimu sendiri. Pengakuan merupakan sebuah kerendahan hati. Pada saat Petrus ditanya oleh Yesus dalam Matius 16 ayat 15-16, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sebuah perkataan yang lahir dari kejujuran hati, ketulusan hati, pengalaman kuasa Allah, dan mengetahui persis bahwa Yesus adalah Mesias. Dan apa yang Yesus katakan setelah itu? Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Jadi iman juga merupakan sebuah pengakuan, sebuah declaration yang lahir, yang diucapkan tanpa rasa takut, tetapi jujur dan tulus hati. Yesus, engkau adalah Mesias. Mengapa? Karena aku mengalami bagaimana Tuhan itu hidup di dalam hidupku. Hal ini penting. Pengakuan yang lahir dari sebuah pengalaman hidup, kuasa Allah yang bekerja dalam hidupmu. Engkau melihat penyertaan Tuhan, penyataan Tuhan dalam hidupmu. Lalu di situ engkau punya mindset yang berubah, bahwa hanya Yesus yang menolong aku. Soul seeker, kita sering pengakuan iman rasuli atau kredo rasuli, sebuah pernyataan iman yang umum digunakan dalam tradisi Kristen. Di sana mengajarkan jemaat untuk berani mengakui secara pribadi dalam hidupnya di mana Yesus adalah Mesias, di mana Yesus adalah juru selamatnya. Soul seeker, mari kita belajar dari orang Farisi ini, supaya kita suatu saat dalam hidup kita, dalam perjalanan kita tahu bahwa kita gagal dengan kekuatan sendiri. Kita gagal dengan mindset kita gagal dengan pola berpikir kita. Tetapi kita harus belajar dari kenyataan, dari kehidupan kita, bagaimana Yesus dapat menolong. Di sana engkau dapat mengakui bahwa segala sesuatu usahaku adalah sia-sia. Apa yang ku dapat, apa yang ku rasakan, semua datangnya daripada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kiranya ini memberkati, menjadikan kamu sebagai orang Kristen yang berani mengakui di depan umum bahwa bukan kehebatanmu, tetapi kehebatan Tuhan yang menyertaimu. Amin. Havenu Shalom Aleichem. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Mulia, agung namamu penuh pesona, yang bertata di tempat yang tinggi. Ku puji, ku sembah padanya, yang maha mulia. Indah pesona cipta karuniamu, bak permata yang tiada taranya,
bersinar terangi buana yang maha mulia. Segala puji syukur hanya padamu, segala hormat mulia hanya untukmu. Kau yang maha besar, yang maha mulia, masyurlah namamu di tempat yang tinggi. Kudus dan mulianya cipta pesonamu, tiada duanya. Kasihmu bagai bintang di langit, cintamu bak pasir di samudra. Betapa besarnya kuasamu, yang maha mulia. Segala puji syukur hanya padamu, segala hormat mulia hanya untukmu. Kau yang maha besar, yang maha mulia, masyurlah namamu di tempat yang tinggi. Kudus dan mulianya cipta pesonamu, tiada duanya. Yang maha mulia, agunglah namamu. Yang maha mulia, besarlah kuasamu. Ku puji namamu.